Shalom, hari ini spesial lagi ya. Pertanyaan judi. Judi itu dosanya di mana? Banyak orang, ada beberapa orang yang bertanya seperti itu. Saya mulai dengan catatan sejarah ya. Judi itu sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Ya, kalau saudara mau baca sejarahnya panjang sekali. Dari 4.000 tahun yang lalu nyambung ya, judi bola. Bukan judi bola yang sepak bola itu, tapi itu main bola yang dilakukan oleh tentara Cina, dan itu dipertaruhkan macam-macam ya. Nah, lalu di Mesir ada catatan dari artefak ya. Artefak itu sisa peninggalan arkeologi, ada alat-alat judi. Ada catatan papirus. Papirus itu kertas yang terbuat dari alang-alang ya, yang melarang karena rakyat sudah mulai kecanduan judi. Ya, bayangkan ya, di Cina, di Mesir, di Yunani kuno. Orang Yunani percaya dewa mitologi ya. Mitos ini, dewa mitos mereka, tapi mereka percaya itu ya, ada dewa Hermes, Zeus, Poseidon, Hades itu. Ini terkenal dewa-dewa yang suka judi. Itu sebabnya orang Yunani kuno juga kecanduan dengan judi. Ya, kita sekarang saya bawa saudara di masa kecil. Waktu kecil, siapa yang pernah main kelereng lalu taruhan? Ada. Zaman saya kecil kelereng pres. Ada pres ya. Pak Catur pernah main gambar gitu. Wah, lalu dari pulang sedikit bisa pulang bawa sak toples saudara, atau berangkat sak toples pulangnya kosong. Pernah kan? Itu kita sudah suka taruhan. Cewek-cewek taruhannya karet gelang saudara, ya, sambil ketawa-ketawa gitu ya. Pernah enggak main ketangkasan lalu ada kolas? Saya waktu kecil, apa bahasa Indonesia kolas ya, saya rasa anak-anak kecil, anak-anak muda enggak ngerti kolas itu ya. Lotre cabut sejenis itu ya. Beranjak mulai besar-besar para laki ini. Ada yang pernah ikut taruhan bola? Saya tidak pernah ikut judi yang besar, tapi taruhan. Kalahan traktir gitu saudara ya. Podohai saudara ya. Sabung ayam itu umum sekali di Indonesia. Ya. Umum di kampung-kampung. Saya dulu kecil pernah lihat juga ya. Sebetulnya di seluruh Indonesia itu ilegal, kecuali di Bali seperti itu. Nah, saya lupa, enggak tahu 15 tahun lalu, 20 tahun lalu ya. Saya jadi pendeta gembala di sini 28 tahun, Saudara. Ada Ibu Karti. Kalau tahu Bu Karti itu ibundanya Mbak Minarsi yang mimpin doa ibadah Minggu sore. Bu Karti itu almarhum itu datang sama saya, Pak Pendeta, saya ini ikut arisan. Terus, nah arisannya itu nawarin mau beli lotre enggak. Jadi di akhir arisan itu ada lotre, saudara ya. Lotre, ibu bayar berapa? Murah kok, cuma 2.000. Terus dapatnya apa? Dapat rinso, dapat macam-macam ya, gula. Udah dapat Bu, ya hilang katanya begitu. Itu termasuk judi enggak? Judi, saya bilang gitu ya. Habis itu besoknya enggak ikut arisan lagi katanya begitu, seperti itu. Nah, itu taat itu saudara ya. Pernah ada di judi resmi di Indonesia, STSB, SBB, macam-macam ya, Porkas, Nalo. Nah, tapi sekarang rata-rata hilang. Yang ngetren sekarang judi online, ya. Masa jebakan pada masa kini. Ada yang pernah iseng main? Cukup 5.000 katanya begitu, saudara ya. Nah, supaya tidak berkesan negatif judi, langsung orang pikir judi itu negatif ya, makanya diganti dengan namanya permainan. Ini cuman permainan, ini cuman games. Nah, ini pertanyaan ya. Lalu judi, dosanya itu di mana? Yang pertama, ya, alasan judi adalah dosa. Yang pertama, beda prinsip.
Ya, lihat prinsip Allah dengan prinsip perjudian. Alkitab ngajarin kita bahwa Allah itu berdaulat. Allah berkuasa, dia mengatur segala kehidupan kita. Kita belajar taat kepada Tuhan. Tapi judi mengajari sesuatu yang berlawanan, namanya kebetulan. Wah, untung-untungan aku bisa menang. Ingat ya. Lalu kalau saudara tanya sama saya, lu berarti bukan Tuhan yang ngatur. Dengar ya, gini caranya. Saudara harus paham seperti ini. Allah itu berdaulat atas hidup kita. Amin. Nah, kalau saudara melawan Tuhan, menyerahkan hidup saudara kepada kejahatan, menyerahkan hidup saudara kepada judi, menyerahkan hidup saudara kepada dosa, maka saudara akan dikuasai oleh dosa. Dan jangan lupa Allah yang menyerahkan saudara kepada dosa itu. Karena saudara tidak mau taat sama Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara bisa melihat kok kayaknya Allah tidak berdaulat. Salah besar. Allah sudah menyerahkan orang itu kepada kegelapan. Nah, dia memandangnya bukan Allah yang berdaulat, tapi ya untung-untungan. Lihat ya, ini masih alasan pertama. Prinsip berikutnya, Alkitab itu ngajar siapa yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kita tahu. Dan kita disuruh berbagi. Ingat ya, orang yang mencuri janganlah ia mencuri. Efesus pasal 4:8. Baiklah ia bekerja dengan keras dan bisa membagi sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Itu prinsip Alkitab. Tapi judi sikapnya something for nothing. Saya bahasa Indonesia kan agak susah ya. Saudara mendapatkan sesuatu, something, sesuatu yang diinginkan, duit, nah itu ya, tanpa usaha. Makanya untung-untungan tadi itu. Next, prinsipnya. Alkitab mengutuk dengan keras namanya materialisme. Janganlah kamu jadi hamba uang. Ya. Jangan diperbudak. Tapi perjudian mempromosikan apa? Materialisme. Jadi ini dosa yang pertama. Prinsip Allah dengan prinsip perjudian itu beda. Alasan yang kedua. Nah ini. Judi, perjudian itu melanggar hukum Alkitab yang sah. Bagaimana kita bisa mendapatkan uang? Alkitab menulis hukum yang pertama, kalau kamu tidak kerja, tidak dapat duit. Harus kerja, tidak boleh males. Ya. Yang kedua, barter. Nah, Matius 25 ayat 9 ini ceritanya 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. 5 gadis bodoh gila kehabisan minyaknya, 5 gadis bijak bawa persediaan minyak. Ayo dong, barter. Aku minta minyakmu separuh. Nah itu hukum. Ya, kita punya sesuatu, kita tukar untuk dapat sesuatu. Atau hukum kasih. Ada orang yang punya belas kasihan sama kita, ada orang yang memberi sama kita, atau sebaliknya, kita orang yang memberi. Itu hukum itu. Ada lagi hukum namanya hukum warisan. Itu diatur dalam Alkitab ya. Kalau orang tuanya mati, meninggal, maka anak akan mendapat warisan. Ini hukum Alkitab untuk mendapatkan uang. Seperti ini. Nah, tapi perjudian, menipu, mencuri, dan lain-lain tidak termasuk dengan salah satu cara yang sah. Apa itu? Kerja, barter, pemberian, warisan. Ingat ya, perjudian itu melanggar hukum Alkitab yang sah bagaimana mendapatkan uang. Dosa yang ketiga. Perjudian itu apa? Pencurian. Alkitab kan bilang kan, jangan mencuri. Perjudian itu pencurian tapi dengan persetujuan. Misalnya, lihat ya, ada 10 orang lagi judi. Judinya macam-macam, main kartu atau apa ya, taruh uang di situ, main roulette, taruh uang di situ. Tapi hanya 1 orang yang ambil, karena dia yang menang, yaitu hukum untung-untungan tadi itu ya. Pas roulette-nya tek 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 tek,
berhenti. Nah, hanya 1 orang yang ambil, 9 orang ya dengan terpaksa setuju karena ikut judi. Itu pencurian dengan persetujuan ya. Yang keempat, dosa yang keempat, judi itu pemborosan yang tragis. Lihat ya, Alkitab bilang apa? Lukas 16 ayat 9 ini bicara soal perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Ya. Nah, ingat ya, kita ini dipercaya oleh Tuhan diberi kekayaan. Saudara dan saya bukan owner. Saudara dan saya bukan pemilik. Saudara dan saya bukan yang punya harta itu. Nah, harta benda yang kita punyai itu milik Tuhan. Amin. Kita manajer, kita dipercaya. Makanya Tuhan berkata, setialah dalam perkara kecil, aku akan memberikan kamu perkara yang besar. Setiap perkara kecil itu perkara apa? Perkara duit. Nah, harta benda dipakai untuk kemuliaan Allah. Loh Pak, kok saya pakai sendiri? Betul. Kalau pakai sendiri berarti saudara memuliakan Allah, saudara tidak mencuri. Makanya melainkan bekerja keras, menikmati. Ada hak untuk menikmati, berkat untuk menikmati. Dan itu semua mesti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena kita bukan uang-uang kita. Tidak boleh dihambur-hamburkan, apalagi dalam perjudian itu seperti itu. Nah, Tuhan akan minta setiap orang memberikan pertanggungjawaban. Ingat ya, saudara dikasih talenta. Nah, ini bulan ini khotbah itu ya. Saudara dikasih bakat. Saudara dikasih uang. Saudara dikasih waktu. Sekarang kita harus bertanggung jawab. Contoh ya, selama 1 minggu. Tuhan minta apa? Kuduskan hari Sabat. Hari milik Tuhan. Diminta pertanggungjawaban sekarang. Sekarang kita dikasih berkat. 10% dikembalikan untuk Tuhan. Tanggung jawab sekarang. Tuhan kasih kita talenta, bakat. Dipakai untuk apa? Ada yang dipakai untuk bekerja, untuk hidup sehari-hari, ada yang dipakai untuk melayani Tuhan. Tapi nanti di pengadilan di sorga, Tuhan tanya, kemana sisanya? Harus dipahami seperti itu. Nah, ada seorang namanya John Gates, kaya raya karena judi. Dia menasihati, jangan berjudi, jangan bertaruh pada kartu, jangan bertaruh pada pacuan kuda, jangan melempar dadu. Dia kehilangan semua yang dia miliki. Kaya karena judi, miskin karena judi. Meninggal dalam keadaan bangkrut. Pemborosan uang, waktu yang sia-sia dalam perjudian menjadi sumber dosa. Untuk bawa kehancuran buat kita sendiri. Tapi juga buat orang lain. Harus dipahami seperti itu. Ya. Yang kelima, banyak ya dosanya ya. Yang kelima, perjudian itu pasti memperbudak. Ya. Dari mulai coba-coba, rasa enak, dapat untung banyak, dan setan ngasih saudara keuntungan. Nah, versi muda ini ayatnya tentang konteks guru palsu ya, tapi kita terapkan pada judi. Ada Alkitab versi mudah dibaca. 2 Petrus pasal 2 ayat 19. Ayo kita baca. Versi mudah dibaca. 2, 3. Mereka menjanjikan kebebasan kepada orang, tetapi mereka sendiri tidak bebas. Mereka hamba dari yang akan dibinasakan. Orang menjadi hamba dari yang menguasainya. Kenapa? Merasa yaitu toh something for nothing. Modalnya sedikit tahu-tahu bisa menang besar. Dan mulai diperbudak. Nanti bagian yang terakhir kita lihat. Nah, yang keenam,
perjudian itu seringkali melibatkan rekan yang jahat. Lihat ya, saudara mesti paham bahwa waktu siapan ini pasti belajar ya. Judi itu kayak apa? Karena saya tidak pernah judi, saudara ya. Masuk kasino pernah. Saya pergi kita kemana, Mam ya? Malaysia atau mana? Singapura atau di mana ya? Masuk lihat tempat judi itu, ya itu kasino. Wah senang. Saya masuk tapi tidak main, minum gratis, saudara ya. Aduh, ingat-ingat seperti itu. Nah, balik lagi ya. Ingat, ada mafia. Dan uangnya banyak, uang haram yang disita, dicuci. Dan jangan lupa, di situ ada antek-antek. Wah, ini cari korban dan kita merasa, wah kita sama main-main ya. Tapi jangan lupa bahwa saudara yang jadi korban. Jadi itu dunia yang penuh kejahatan. Ngeri sekali. Saya rasa Pak Catur lebih paham dunia kejahatan seperti itu. Ayo kita baca 1 Korintus 15 ayat 33. 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ingat ya, kalau lingkungannya orang-orang jahat seperti itu, berarti apa yang terjadi? Kita ikut. Yang ketujuh, alasan judi adalah dosa, buah kejahatan dari judi. Ayo kita baca. Yesus berkata 2, 3. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara mesti tahu ya, yang main judi, yang ikut judi, combi-combinya, antek-anteknya, mafianya, gimana hidupnya. Nah kalau saudara ikut dalam bagian itu, maka saudara akan mulai tertular seperti itu. Edgar Hoover dia berkata begini, berjudi adalah kejahatan yang kejam. Dan itu merusak masa muda kita. Merusak kehidupan orang dewasa. Dan itu judi itu batu loncatan kejahatan lain, mulai menggelapkan. Kenapa? Tidak ada duit, kalah. Mulai gelap mata, kerja, ini ada uang kantor, dipakai. Atau tidak ada lagi, mau cari uang kemana? Ngerampok. Bahkan untuk membunuh. Ini di Indonesia ya. Apa buah kejahatan dari judi? Yang pertama nama pasti. Nama dan reputasi pasti hancur. Saya pernah ketemu, saya tahu ceritanya ya. Anak menikah dan dia harus menanggung hutang judi papanya, dan itu dibayar sampai bertahun-tahun. Bayangin bayar hutang papanya. Kira-kira nama saudara tidak hancur, tidak seperti itu. Bukan saja nama hancur ya, pasti nomor satu itu malu sekali. Nggak mau ketemu orang, apalagi misalnya anak nggak ikut-ikut, dia kan harus menanggung seperti itu. Itu saja enggak, orang mulai melalaikan tanggung jawabnya. Kalau dia suami, nggak ngurusi keluarga. Nah kalau istri, wah keluarganya juga diabaikan. Pekerjaan juga, semuanya. Kenapa? Nah itu, judi itu mengikat, nyandu itu tadi itu ya. Mesti dipahami seperti ini. Lalu biasanya lari kepada perceraian. Paling susah kalau harus konseling orang-orang yang seperti ini. Ya, sama seperti
konseling orang yang kecanduan LGBT, kecanduan judi. Wah, itu sulit sekali. Kenapa? Bangun jatuh, bangun sadar, tobat, jatuh lagi. Bangun, tobat, jatuh lagi. Selalu seperti itu. Dan biasanya kalau sudah ada tahan, pasangannya bubar, rumah tangganya bubar. Ya. Apalagi anak dan keluarga besar. Tidak peduli walaupun diusir, walaupun banyak hal yang terjadi dalam keluarga, tidak peduli karena matanya sudah dibutakan. Harta sudah ludes, sudah habis. Hutang menumpuk, dikejar hutang. Makanya tadi masih ingat ya, tadi Edgar Cayce tadi bilang, itu batu loncatan untuk kejahatan berikutnya. Buahnya apa lagi yang terakhir? Biasanya kalau sudah terakhir bunuh diri. Tidak bisa bayar hutang. Atau bunuh orang supaya dapat duitnya. Oh, itu mengerikan sekali. Ini buah ketujuh ya, dosa ketujuh ya. Definisi sederhana perjudian dari Random House College Dictionary. Perjudian itu bermain pada permainan apapun dengan peluang, ya, untuk mempertaruhkan biasanya uang atau yang bernilai. Bisa emas, bisa permata, bahkan ada juga anak, istri, serius. Pada hasil yang sesuatu yang melibatkan peluang dan yang melibatkan resiko atau ketidakpastian yang berbahaya. Saudara mesti ngerti ketika saya kuliah S1 91 sampai 94 di beberapa gereja Amerika Serikat, saya cukup kaget karena di diktat saya, diktat namanya pelayanan pastoral. Nah, saya itu ngajar dulu S1 dan S2. Itu salah satunya fundraising, bagaimana gereja serius, bagaimana gereja bisa cari duit. Nah, seperti sekarang bagian segi dana kan jualan. Tapi di sana, nah ini undang-undang negara Amerika Serikat beberapa mengizinkan perjudian amal. Jadi ada beberapa gereja, tidak semua, ingat ya. Beberapa gereja bikin acara bingo. Kalau tidak ngerti bingo, buka Google nanti, lihatin YouTube, ada di situ. Mereka bikin acara 1 kali sampai 2 kali seminggu, cari dana. Dan ini dilakukan di gereja. Serius. Nah, biasanya kalau gerejanya ada bawah tanah yang ada gitu, ya. Tapi itu kan dipakai itu ibadah ya, ibadah youth atau apa, itu mimbar yang dipakai itu. Ngeri enggak saudara? Itu cari duit. Kenapa? Ya karena legal. Nah, waktu ditanya, bingung kan judi, gitu. Tapi itu penghasil uang besar di gereja di Amerika Serikat. Saya balik lagi ya, gambar gereja ini gereja Katolik, gereja Protestan juga ada banyak, ya. Waktu ditanya, itu kan judi, jawabannya. Tapi uangnya kan untuk kebaikan, tujuan baik, kan buat gereja. Bisa bayangin saudara ya, pasti hati nurani kita tuh nggak ngenah rasanya gereja ini ya. Tapi itu yang mereka lakukan. Jadi misalnya kalau ini gereja dia kan dibangun di lantai bawah ya itu seminggu sekali kumpul KB yang tua-tua biasanya ya. Bingo dapat duit dan sebagian masuk kas gereja. Kacau. Terus apa alasan judi adalah dosa? Ingat. Baca 2, 3. Perjudian adalah dosa. Hai, kita baca. Lukas 12 ayat 15. 2, 3. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Greedy. Ketamakan itu pola pikir orang yang main judi. Tidak ada kan? Aku hari ini
Pokoknya ngabisin duit kalah. Nggak ada kan? Mungkin kita pikirin, waduh, itu mungkin orang gila ya. Ingat juga, ada larangan tegas. Jangan mengingini. Ingat ya, perjudian itu dari kecil-kecil. Jaga malam di pos kamling. Pak, tapi ini taruhannya cuma neraktir bakso lewat, Pak. Ada yang taruhan rokok gitu. Sampai yang besar-besar di kasino, di Macau, di Las Vegas, di Singapura, Indonesia dulu punya ya, tapi sudah tidak ada lagi. Sekarang lihat ya, pertanyaan umum kepada penjudi ditanya, kenapa main judi? Jawaban sederhana lugunya, itu menyenangkan. Ditanya lagi, kenapa menyenangkan? Lubuk hatinya sederhana ya, saya kepingin menang. Ini main orang 10, menang dapat duitnya dia seperti itu. Itu dosa ketamakan ya. Yang ke-9, perjudian itu membuat edik, ketagihan. Ibrani 13 ayat 5a, versi bahasa Indonesia sehari-hari, 2, 3. Janganlah hidupmu dikuasai oleh cinta akan uang, tetapi hendaklah kalian puas dengan apa yang ada padamu. Ada namanya gambling disorder, gangguan judi, atau disebut compulsive gambling, perjudian kompulsif. Apa itu? Saudara kalau main judi mulai kompulsif, ya, mulai perilaku saudara didorong dari dalam, dan saudara tidak bisa mengendalikan itu, terus menerus kepingin judi, terus walaupun sudah mengorbankan semuanya, dari iseng-iseng jadi edik, jadi ketagihan. Dan ini polanya destruktif, membinasakan kita. Kejiwaannya kita bilang sudah nggak waras orang ini. Serius. Keuangannya, sosialnya seperti itu. Yang ke-10. Baca 2, 3. Perjudian adalah jerat yang membunuh. 1 Timotius pasal 6 ayat 9 sampai 10. 2, 3. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duga. Lihat ya, terakhir menjerat sampai mati. Saya keluarkan survei National Council of Problem Gambling. 80% dari pecandu judi angkut berpikir bunuh diri. 80%. Dan 1 dari 5 orang bunuh diri. Serius. 1 dari 5 orang. Dan ini sudah tahu ya, kecanduan minuman keras itu cuma separuh dari kecanduan judi untuk bunuh diri. Ada pengalaman seseorang, saya kasih nama X ya, penggila judi, dari offline maupun online. Kayak gereja saudara ya, offline online judi ternyata begitu. Itu seperti lingkaran setan, tidak bisa ketemu jalan keluar. Harta benda sudah habis, hutang di mana-mana, tidak membuat kegilaannya untuk berpikir berhenti. Masih berpikir, aku mau main lagi,
nanti tak bayar hutangku. Hutang lagi, kalah lagi, aku main lagi, pasti menang. Dan kita bilang kewarasannya sudah hilang. Wow. Sekarang kita tahu. Jadi Alkitab mengatakan berapa? Ada 10 dosa. 10 dosa untuk main judi seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi. Nanya nih, kalau saya iseng, misalnya apa? Ya lagi camping, terus ada teman main kartu kan, main remi, domino, lalu kita malam-malam main, boleh nggak? Kalau hanya main, boleh-boleh saja, selama itu main ya, tapi nggak ada taruhan sama sekali, ya. Tapi kalau ditanya ini sama seperti makan daging persembahan berhala, itu gitu ya. Kalau ada orang yang keberatan, ya mending kita menyerahkan hak main kita. Enggak, aku enggak main. Ya kalau ada yang keberatan, kamu kena Tuhan, kamu kan BL kan ceklane mic, ini kok ceklane kartu, kata gitu saudara ya. Nah itu lebih baik janganlah seperti itu. Apalagi main ini saudara, aduh main kartu tarot, mungkin sesekali kita bahas itu ya. Nah kartu tarot itu diasosiasikan dengan ramalan. Itu membuka masa depan dengan gaib supranatural pakai kuasa kegelapan. Hati-hati ya, jangan, karena ini dilarang oleh firman Tuhan. Ada lagi pertanyaan lagi ya, kalau main saham gimana? Itu kan sama seperti lotre jangka panjang. Ingat ya, saham itu investasi di pasar saham itu bukan judi. Pelan-pelan saya terangkan ini ya. Perbedaannya adalah sama judi, di pasar saham kita punya sebagian dari perusahaan tempat kita investasi. Maksudnya begini, kita sedang beli sesuatu yang bernilai, bukan something for nothing loh ya. Kita gini, beli saham itu sama seperti kita beli sebagian dari perusahaan itu. Loh, Alkitab itu mana ayatnya? Nah ini logikanya. Ingat ya, Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Ada seorang tuan yang mau ke luar negeri, dia panggil hambanya 1, 2, 3. 1 dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ada yang dikasih mina, dipercayakan. Nah logikanya sama. Kita sedang mempercayakan uang itu lewat saham. Ya, dapat laba, itu sama prinsipnya. Ya, ternyata ada ayatnya seperti itu. Tapi apakah prinsip ingin kaya itu berdosa? Enggak. Dengar ya, bukan berarti orang Kristen itu enggak boleh kaya. Hanya dari mana kekayaan itu mesti jelas. Korupsi, judi, kuasa gelap, menipu, atau dengan cara benar yang tadi itu. Lihat, Alkitab dengan tegas bicara tentang kekayaan dan ketamakan. Ayo kita baca Amsal 13 ayat 11. 2, 3. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ya, saudara ingat ya, kerja, cara dapat duit atau dapat warisan. Yang terakhir itu paling senang saudara ya. Tapi warisannya siapa saudara ya? Bambu gak ono, opamu tidak ada seperti itu ya. Oke, Amsal 23 ayat 4 dan 5. 2, 3. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Pengkhotbah 5 ayat 10. 2, 3. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Saya jarang nonton film di Netflix ya. Tapi tadi malam nonton saudara.
Ya karena istri saya, kemarin ya karena istri saya kan kemarin khotbah. Jadi TV itu bebas dari drakornya. Jadi saya nonton dan ini film ini yang diajar dikasih sama saya buka Trust No One. Ini The Hunt for the Crypto King. Ini film dokumenter dari Netflix. Saya paling suka dokumenter ya. Dokumenternya Perang Dunia Kedua. Pokoknya dokumenter itu kepengen. Saya suka yang belajar begitu. Siapa nama ini? Ini kisah nyata. Tong Zhao. Umur 33 tahun. Dia kerja lalu tabungannya dimasukkan ke kripto. Di kripto di Kanada. Terus karena sudah mulai naik-naik, dia jual apartemennya. Semuanya dimasukkan setengah juta US dollar. 7,18 miliar. Duh, siapa namanya ya? Bennett siapa itu? Yang punya kripto mati. Dan passwordnya tidak tahu. Tapi penyelidikan 150 juta US dollar hilang semuanya. Wah, semua orang saya lihat itu semuanya cerita itu, wah, itu menarik sekali. Karena ini kisah nyata ya, itu dikomentasi. Dan ada satu closing statement dia yang saya tangkap sekali. Dia cari duit, ingat ya, gimana cara uangnya balik, bentuk komunitas, bentuk grup, itu beberapa korban, cari orang yang bisa nyelidikin, lapor pemerintah, diusut sana, wah cari gini cerita semuanya. Terakhir, saya suka sekali closing statementnya berkata, I was greedy. Wow. Saya tamak. Itu yang saya tangkap itu. Mungkin kita sekarang menghadapi hal yang sama ya. Tuhan ngajar kita, apakah kita tamak atau tidak. Dan itu yang kadang-kadang menghancurkan kehidupan kita.